Oke, sudah waktunya kembali kita melakukan. Bentar, kok ada komen di atas? Kita stop. Nah, kita waktunya sudah tiba untuk memprediksi kembali Premier League musim 2022-2023. Karena ini aku ngerekamnya tanggal 30, sedangkan Premier League kick off tanggal 5. Jadi ini Hamin 6 harusnya. Dimana rumor yang paling kencang adalah Frankie De Jong yang nggak tahu jadi join MU apa enggak. Terus apalagi ya, udah sih, sama itu apa sih, strikernya Salzburg kayaknya mau diambil MU, cuma nggak tahu jadi atau enggak. Itu ya pokoknya sudah melandai lah, bursa transfer sudah melandai dan waktunya kita memprediksi musim depan, siapa yang bakal terdegradasi, siapa yang bakal jadi juara, siapa yang ya formatnya kayak IPL predictionku yang tahun lalu. Oke, kita mulai saja dari yang terdegradasi. Of course, yang baru saja naik silahkan turun lagi. Bournemouth. Gimana ya kalau bilangnya? Dari squadnya kayaknya nggak ada pergerakan yang fantastis sekali untuk menjaga asa bertahan di Premier League. Jadi ya silahkan kembali saja. Apakah bakal jadi juru kunci? Maybe yes, maybe no. Ada kemungkinan bakal jadi juru kunci, makanya aku pasang di posisi terakhir. Kenapa? Karena yang nomor 19 punya squad yang sedikit lebih bagus kalau aku bilang, dan sedikit bisa lebih survive dibanding Bournemouth. Apakah itu? Ya, yang baru naik juga, Fulham. Fulham punya pelatih yang sudah berpengalaman di Premier League, Marco Silva, meskipun tidak lama-lama, at least bisa icip-icip lah ya. Dan ada Mitrovic juga. Kalau gacornya kayak sama kayak di Championship musim lalu, bisa lah ya menghindari juru kunci, bisa lah ya. Bisa. Tapi at least kalau aku bandingin dari dua ini, Bournemouth atau Fulham, aku mending milih Fulham untuk yang jadi juara 19. Nah, ini yang kayaknya aku habis nonton punyanya Statman Dave, prediksinya dia, dan kami berdua sepakat untuk 3 besar juru kunci. Yang ke-18 adalah Everton. Kalau nggak salah dia nulisnya Everton 18 juga sih. Kenapa kok? Menurut analisisku ya, satu, coachnya. Udah itu faktor terkuncinya, coachnya. Frank Lampard itu nggak bisa ngelatih, nggak ada taktik. Kalau kata coach yang satu itu minim pengalaman lah, asbun lah, apalah itu whatever. Kita lihat dari sepeninggalannya siapa dulu yang sebelum gantiin. Lumayan dong, maksudnya lumayan terseok-seok. Kan ini kan jadi wildcard kemarin kan ya. Everton yang aku prediksi bakal finish sekitar
di middle table itu sekitar 12 sampai 8. Ternyata merosot coy, jauh karena ditangani Lampard. Dan pada waktu musim lalu ada siapa, Richarlison, sekarang sudah nggak ada. Terus nggak ada penambahan squad yang terlalu berarti ya. Intinya ya kayak percuma squadnya bagus tapi kalau pelatihnya bapuk ya udah buyar, nggak mungkin bisa gitu. Dan nggak tahu ya, ini masih bisa berubah karena asumsiku antara Desember atau November itu Lampard bakal diganti baru. Dan tapi kalau sudah masuk bulan-bulan itu aku nggak yakin paruh kedua mereka bakal selamat. Jadi posisi 18 sudah cukup, sudah best kalau aku bilang. Ya untung bisa jadi 17, tapi ya selamat bertarung di jurang degradasi. Nah, pertarungan siapa? Bertarung dengan Southampton. Lagi-lagi saya menaruh Southampton di nomor buncit-buncit. Aku nggak tahu ya kok mungkin bisa aja salah, tapi karena aku kebiasaan nonton yang maksudnya bursa transfer dan pengetahuan pemain dan depthku lebih mateng di 6 besar setiap liganya. Dia kalau ngurus yang bawah-bawah ini agak bener gak sih ngawur gak sih aku gitu. Tapi ya bismillah aja, Southampton nomor 17. Jadi Everton, Southampton dan Leeds bakal bertarung di jurang degradasi. 3 orang ini. Leeds apalagi udah kehilangan Calvin Phillips kan ya. Dan Jesse Marsch kayaknya bagus, nggak jelek-jelek amat, cuma strikernya cedera musim lalu, Patrick fucking Bamford. Nah, kalau nggak ada itu ya jadi ya udahlah ya, ini aja lah ya. Oke, lanjut. Posisi ke-15 Nottingham Forest. Kenapa? Karena transfernya gila-gilaan musim ini. Apakah musim depan bakal bertahan? Enggak. Aku yakin enggak, musim depan pasti degradasi. Kalau musim ini mereka berhasil survive. Alasannya, musim ini ada Jesse Lingard, at least bisa membantu ngedor buat yang papan bawah itu. Dan ada Dan Henderson yang dipinjam dari MU. Nasibnya mungkin bakal sama kayak Leeds waktu awal-awal, meskipun nggak sebagus itu pasti. Kok Leeds? Siapa sih itu? Sheffield United pada musim pertama. Waktu Dan Henderson dipinjemin ke Sheffield, nah mungkin bakal sama meskipun tidak sebagus bisa sampai 10 besar gitu, enggak. Jauh kira-kira 15 udah cukup lah ya. 14-nya Brentford. Congrats bisa survive musim lalu dan musim ini kayaknya bisa survive juga. Semoga. Kalau ngelihat trennya sih ya, semoga aja salah, jadi sehingga yang second season syndrome itu semoga tidak terulang, sehingga bisa ya papan tengah ke bawah lah ya. Bottom half sudah cukup buat kamu. Dilanjut Crystal Palace, karena kalau aku ngelihat ya season lalu, berkaca dari separuh musim season lalu sudah mulai menunjukkan perbaikan.
dan at least Patrick Vieira bisa ngelatih, at least itu dulu. Pelatihnya bener, meskipun pemainnya nggak terlalu jago-jago amat, bisa lah ya survive, minimal survive. Tuh, bentar. Sampai mana tadi? Oh ya, Crystal Palace. Dah, lanjut. Aston Villa. Kenapa aku naruh Aston Villa di atasnya Crystal Palace? Karena meskipun secara kualitas pelatihnya ya mirip-mirip lah ya, Stevie G sama Patrick Vieira, tapi Stevie G unggul menang pengalaman tentu, dan squad depth-nya Aston Villa meskipun inkonsisten, at least kualitinya lebih bagus daripada Palace. Jadi ya satu strip aja lah. Ketat ini 15-12 ini bakal ketat, termasuk 11 Brighton. Eddie Howe bukan Eddie Howe kan si Newcastle, ini Graham Potter. Ya at least melihat dari season lalu bisa embus 10 besar itu wildcard juga. Ya kira-kira season ini ya sama aja lah ya, juara 11 cukup. Oke, lanjut 10 besar. Wolves dengan skuad Portugalnya, aduh nakku jatuh. Dengan skuad Portugalnya ya bisa lah ya tembus 10 besar, meskipun agak berat. Jadi 10 sama 11 tuh nanti bakal bersaing dan agak susah untuk menentukan yang mana yang 10 yang mana yang 11. Oke, lanjut. Eddie Howe dengan reformasinya, dengan cashnya yang banyak, kayaknya bisa sih bertengger di posisi 9, 10, 11 ini bakal bisa berubah, tapi ya kira-kira gitu. Ini masuk 8 besar. Leicester 1, Jamie Vardy sudah tua. 2, Kasper Schmeichel diisukan pindah. Aku nggak tahu pas ini tayang udah pindah atau enggak, tapi dia juga udah tua dan nggak ada regenerasi yang berarti di Leicester. Jadi ya juara 8 aja cukup. Lanjut juara 7 sama 8 bisa berubah, jadi bisa berganti-ganti, tapi harusnya yang nomor 7 West Ham sih ya, karena ya baru dapat striker baru, aku lupa siapa. Dan kalau ngelihat trennya David Moyes, emang udahlah jadi Arsene Wenger-nya West Ham aja, kamu nggak usah pindah-pindah, udah di situ aja. At least juara 7 Conference League hajar aja sudah. Nah, masuk ke zona Europa League. Ini agak kejutan nih. Aku masang di nomor 6 adalah Chelsea. 1, mereka strikernya acak-acakan. Timo Werner, Kai Havertz, False 9. Terus nggak ada. DM, Hakim Ziyech di kanan, di kiri ada siapa? Sterling mungkin ada Sterling bagus. Kedatangan Rudiger bagus, tapi Rudiger udah tua juga. Ya nggak tua-tua banget sih. Rudiger, Thiago Silva sama Malang Sarr cukup bagus, cuma kehilangan 2 back di formasi yang sistem pakai 3 back itu lumayan, dan mereka baru dapat 1. Jadi aku kira-kira sih kalau ngelihat dari situasi dan kondisinya Chelsea yang selalu ditikung Barca, kayaknya juara 6 atau juara 5 itu udah bagus buat Chelsea. Oke, masuk 5 besar. 5 besar, juara 5 Arsenal. Meskipun dengan penambahan Gabriel Jesus dan kawan-kawannya, kayaknya Europa League aja ya. Udahlah, cukup Europa League aja. Kembalilah ke habitatmu.
pelapisnya nggak ada, ya kan? Maksudnya ya ada pelapis, cuma gimana ya? Jadi 4, 5, 6 ini bisa berubah. Tiga posisi ini bisa berubah. Chelsea, Arsenal, sama yang juara 4 itu nanti bisa berubah. Jadi tiga klub ini bakal rebutan posisi 4, 5, 6. Kalau prediksiku, yang jadi nomor 5-nya Arsenal, yang jadi nomor 6-nya Chelsea, yang jadi nomor 4-nya MU. Kenapa? Karena kualitinya MU masih belum bisa nembus top 3 yang ada, yaitu Tottenham, Liverpool, Man City. Apalagi MU kayaknya main bakal tanpa Ronaldo, which is good, tapi Martial nggak ada pelapisnya. Siapa yang ngelapis Martial? Siapa yang ngelapis Rashford ada Erlangga sih, ada Ahmad juga sih, cuma kualitinya nggak sebagus tiga tim yang di atasnya gitu loh. Kualitas pelapisnya itu yang jadi PR buat MU, terutama di sisi depan dan di tengah. Oke lah, starting 11-nya bagus. Rashford, Martial, Sancho, Ronaldo, Bruno, Lisandro, Varane. Tapi pelapisnya siapa coba? Eric Bailly, oke. Pelapisnya siapa? Nggak ada yang terlalu bagus pelapisnya. Makanya agak tanda tanya juga. Malaysia is okay buat pelapis. Alex Telles kayaknya bakal diplot ke center back kiri buat melapis Lisandro, dan Maguire dan Varane nanti bakal gantian main di back kanan, back tengah bagian kanan. Nah, back kanannya ini cuma Diego Dalot doang. Wan-Bissaka tidak bisa dimainkan, tidak cocok sama sistemnya Ten Hag. Jadi ya cuma juara 4 aja lah ya. Ini best possible outcome lah buat MU, karena masih masa transisi juga. Nggak bisa kan satu musim langsung digenjeleng belanja pemain gila-gilaan kayak Barcelona, itu nggak bisa. Itu oke. Untuk posisi 3 udah ketebak lah ya. Tottenham, Antonio Conte, Heung-min Son, Harry Kane, dan skema 3 backnya kayaknya bisa. Tapi bisa juga selip andai kata Harry Kane tiba-tiba cedera, atau Son tiba-tiba cedera, which is kayaknya nggak mungkin kalau Son cedera, aneh. Tapi kalau andai kata satu season ini full berjalan normal, nggak ada abnormality, juara 3 mereka. Juara 2 dan pemenang Champions EPL musim ini sama kayak tahun lalu, Liverpool dan City. Liverpool meskipun dapat Darwin Núñez, tapi kayaknya bukan nggak nyetel. Buktinya kemarin kan pre-season habis kalah 4-0 menang 4-0 kan ya. Oke. Full meskipun dengan ada Darwin Núñez, tapi mereka kehilangan Sadio Mane, which is bakal butuh waktu untuk nyetel, which is berpengaruh dengan konsistensi yang ada. Kayak di pramusim itu kan habis dihajar 4-0 terus menang 4-0 nih, Darwin Núñez hat-trick kalau nggak salah. Terus lawan Leipzig apa Salzburg ya, kalah 1-0 lagi nih. Jadi Klopp kayaknya musim ini bakal bongkar pasang susunan pemain dengan sistem yang sama tentunya. Sedangkan untuk Guardiola meskipun kehilangan Sterling,
Jesus, tapi mereka masih ada Jack Grealish yang udah dari musim lalu, masih ada Riyad Mahrez, KDB masih bisa diplot sebagai false nine kalau Erling Haaland masih belum nyetel. Meskipun Fernandinho nggak ada, masih ada siapa itu namanya, Rodri penggantinya itu. At least backup-nya itu masih kenceng gitu loh, lebih mantep daripada Liverpool yang masih harus bongkar pasang gitu. Makanya kenapa kok aku bilang City ini bakal juara lagi kayaknya, dengan catatan tiba-tiba tidak ada sesuatu yang aneh. Kalau tiba-tiba MU juara gitu kan alhamdulillah, tapi aneh bisa gitu ya. Ini normally outcome-nya kayak gitu. Dan seperti biasa, bets seperti musim lalu, aku bakal ngedonate 100.000 dari 100.000 rupiah ya ke YouTuber Indonesia yang pada waktu aku bikin videonya yang resultnya IPL resultnya itu pada waktu itu live stream, dan pasti aku suka karena aku nonton. Kalau misalkan prediksinya, kalau 3 besar juara, zona degradasinya bukan Bournemouth, Fulham sama Everton, kalau bukan 3 itu aku bakal donate 100.000. Kalau 4 besarnya bukan Pool, Tottenham dan duo Manchester, 100.000 lagi. Kalau yang juara bukan City, 100.000 lagi. Dan kalau jadi nanti di akhir musim seperti videoku yang musim lalu, aku bakal ngetotal perbedaan prediksiku dan hasil akhirnya. Kalau tahun lalu aku nge-target itu tidak lebih dari 66, nyatanya aku 63 atau 62 gitu. Pokoknya aku juara 3 lah, at least beberapa strip di bawah Startman Dev. Itu junjungan saya. Kalau misalkan tahun lalu 66, tahun ini aku bakal ngeset di 62. Jadi lebih susah buat aku, lebih gampang buat kalian, karena aku bakal lebih cepat donate. Jadi total sama kayak tahun lalu, aku bakal siap 400.000 kalau 4-4-nya ini nggak benar. Contoh, kalau misalnya 2 dari 4-nya yang meleset prediksiku, aku bakal donasi 200.000. Kalau yang kemarin itu donasi berapa ya? 200 atau 300? 200 kayaknya. 200. Nomor 3 sama nomor 4 itu benar aku musim lalu. Yang nomor 1 sama nomor 2-nya aja miss. Itu. Udah, itu aja yang season ini, prediksi season ini. Sampai ketemu nanti di hasil akhirnya, dan tentu saja seperti biasa bakal ada video bukti kalau aku udah ngedonate itu ya. Sampai ketemu di sana untuk IPL season ini yang terbaik buat semua tim, dan glory Man United.